Oke, Kak Ica Rozatul Jana, welcome to Fadilah Talk. Sangat senang Kak Ica bisa hadir di Fadilah Talk lagi. Kemarin sempat terputus sih, jadi untuk sekarang saya atau kami pendengar Fadilah Talk ingin mendengar lagi sih tentang sharing-sharing tentang voice over dari masternya voice over nih, masternya voice Ah, over Aceh, Kak Ica. Masya Allah, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya. Ya, gimana, gimana? Ya, pertama sekali gimana sih kabarnya Kak? Lagi padat-padatnya di awal ya kayaknya. Wah, amin, amin, amin. Ya, amin. Padat sih nggak padat-padat kali, tapi ya, mudah-mudahan kalau rezeki itu emang nggak kemana ya. Ya, amin. Memang rezeki sudah Iya. diatur sih gitu. Mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada sebagian orang yang belum tahu sih apa sih voice over ini. Mungkin bisa Kak Ica ceritakan awal mula Kak Ica mengenal voice over sampai terjun ke dunia ini, Kak. Oke. Nah, jadi voice over itu bisa dikatakan teknis eh, produksi suara. Hmm. Teknik produksi suara di mana suara itu direkam dan penggunaannya itu untuk di luar layar, Hmm. ya di luar layar. Nah, jadi itulah voice over. Sedangkan yang menyuarakannya itu disebut dengan voice over talent atau voice over enthusiast. Nah, kalau misalnya pengisi suara untuk pengiklanan, ya iklan-iklan itu namanya voice over. Tapi Hmm. kalau misalnya pengisi suara untuk perfilman itu jadinya ke dubbing atau dubber. Hmm. Nah, apalagi ya? Nah, awal mula kakak terjun ke dunia ini, apa yang membuat kakak tertarik kan? Kalau misalnya kita bilang kan ada beberapa orang bahwa seseorang tuh tertarik pada suatu bidang karena dia terpengaruh oleh ini gitu. Nah, kakak pertama sekali terjun ke dunia ini siapa sih yang menginspirasi kakak gitu? Oh, jadi sebenarnya ini adalah hobi ya. Hmm. Dulu tuh kan sering nonton nih ya masa dulu masih kecil-kecil tuh jadi sering nonton di TV, jadi sering ikutin iklan-iklannya nih. Nah, jadi dari situ sering meniru suara-suara iklan. Nah, jadi berkiprahlah lebih mencari tahu semakin dalam ya rupanya ini ada industrinya seperti itu dan ini sebuah pekerjaan. Nah, setelah pandemi kemarin uh, rupanya pekerjaan ini yang paling banyak digeluti saat ini. Salah Hmm. satu pekerjaan yang paling banyak digeluti ya. Hmm. Karena memang kita bekerja di belakang layar, ya kayak tadi suara kita direkam dan dipergunakan untuk di luar layar, baik Hmm. itu keperluannya untuk perfilman ataupun keperluannya untuk pengiklanan. Hmm. Nah, jadi udah mulai dari kecil sebenarnya ya, tapi mulai difokuskan lagi itu dari tahun 2020. Hmm. 2020 menjelang 2021 hingga sampai saat ini. Berarti sudah Nah, terhitung dari 3 tahun belakangan sih ya yang kakak tekuni dunia ini. Wow, sudah lama banget iya. sih. Karena kenapa saya tanya begitu? Karena salah satu favorit voice over saya itu kakak sih. Ya, saya Eh, saya mengenal voice over dari kakak jujur, jujur. ya Allah. Iya, walaupun ya pada dasarnya voice over ini pekerjaan yang banyak digeluti saat ini, namun ada juga yang masih belum tahu bahwa itu sebuah pekerjaan. Mm-mm. Di era digitalisasi ini sepertinya sangat dibutuhkan ya, walaupun Sangat. ya sangat dibutuhkan untuk pengisi suara. Dan Ica dulunya belajar otodidak, belajar sendiri karena ingin diseriuskan lagi, namun membutuhkan guru seperti itu kan. Nah, Mm-mm. jadi mulailah dari searching di YouTube, belajar dari Kak Nadia Lestari, ada komunitasnya juga TVOC namanya The Voice Over Club. Mm-mm. Terus juga uh,
ada di KVDAI, Komunitas Dubber and Writer Indonesia. Terus juga alhamdulillah pada tahun lalu 2022 itu Disbudpar Aceh mendatangkan Dubber and Writer. Jadi alhamdulillah ya berkesempatan langsung untuk belajar sama gurunya Dubber and Writer di Dubber and Writer. Wow, itu sangat luar biasa. Selanjutnya untuk belajar pengisi suara bidang UMKM. Jadi kita UMKM juga kita promosikan nih. Nah, ada tekniknya juga cara mempromosikan UMKM tuh Bang Fadila. Nah, itu Nah, jadi gimana nih tekniknya nih? Soalnya banyak yang DM saya nih Kak. Banyak yang DM saya. Ini tanya, Bang Fadilah coba kalau misalnya menghadiri seorang push over, coba tanya, kan setiap produk itu beda-beda ya. Setiap produk itu kita promosikan beda-beda. Nah, cara mempromosikan produk tersebut gimana sih? UMKM kan beda atau isi suara ini beda. Itu bagaimana sih tekniknya? Bisa dijelaskan Kak? Nah benar, kalau misalnya kita bedah itu tuh kayaknya nggak cukup di sini. Ya benar, benar. Harus buka kelas khusus sih. Ya tapi kita belum pantas untuk membuka kelas membahas tentang itu ya. Kalau saling sharing boleh lah. Ya. Nah jadi itu kalau misal UMKM nih Bang Fadila, itu belajarnya di Voice for UMKM itu dari Bunda Dita. Nah di Instagram juga tuh langsung di searching di VO_by Dita. Nah di situ kami membuat ada komunitasnya sendiri Voice for UMKM. Nah kemarin ada Voice for UMKM 1, Voice for UMKM 2. Di sana para UMKM daftar, lalu kami si voice over talentnya ini atau voice over enthusiast, baik itu pemula maupun yang sudah punya jam terbang yang panjang, ya di situ kami menyuarakan, mempromosikan produk-produk yang sudah didaftarkan tadi. Nah untuk teknis-teknisnya itu sangat banyak sebenarnya Bang, jadi nggak bisa kayak tadi ya, nggak bisa dibahas di sini. Nah, jadi kan oke, jadi mungkin ada beberapa teknis yang kayak Ica udah terapkan, mungkin bisa dibagi nih bagi teman-teman pendengar Fadila Talk, mungkin bisa diterapkan gitu. Nah, iya benar. Jadi kalau misalnya untuk terkhusus nih, kayak misalnya UMKM ya, enggak hanya terkhusus UMKM, tapi semua pengisi suara itu hal yang sangat mendasar dan yang paling umum yang harus dimiliki oleh si voice over ini adalah mempunyai artikulasi yang jelas, ya, bisa membaca skrip, bisa membedah skrip, karena memang pada saat kita membedah naskah atau skrip itu merasa kesulitan ya. Mana kayak tadi kita di situ bisa bilang, oh ini naskah UMKM, berarti kita harus memilahnya itu bisa jadi dengan cara-cara tertentu. Apalagi kemauan klien itu yang berbeda-beda. Terkadang ini UMKM tapi kliennya itu maunya suara yang berat di dalam itu. Jadi itu sebuah tantangan juga nih. Tantangan dan big problem terbesar bagi voice over. Iya benar. Jadi kadang suka gimana ya, kalau misalnya orang-orang tuh bilang voice over, wah itu sangat gampang, kan hanya menyuarakan, yang penting bisa bersuara. Wow, gimana nih? Gimana nih? Ayo. Ya, kan saya sedikit menguasai voice over lah, tapi tidak sebanyak Kak Ica. Yang saya paham sih voice over itu sih enggak hanya voice over gitu. Jadi ada beberapa teknik di dalamnya sih Kak. Kita kalau promosikan UMKM gini tekniknya, kita bedah skrip, kita menyatu dengan skrip. Kalau skripnya sedih masa kita senang ya kan? Itu kan nggak masuk akal kan? Ya, itu yang Iya paling benar. iya itu yang paling keresahan voice over itu sih. Pas membedah skrip itu paling Iya. 2 atau 3 kali atau bahkan 4 kali atau lebih gitu. Kalau kita bedah skrip sih. Iya. Jadi perlu waktu ya bang ya. Perlu waktu sih. Gitu. Jadi itu kesulitan terbesar ya Kak untuk voice over ya. Iya benar. Tapi ada lagi nih bang. Tantangan pada para voice over ini dari menurut Ica nih ya sebagai voice
Talent yang sudah dari 2021, katakanlah seperti itu. Jadi tantangan dari sisi kondisi, noise-nya. Ketika kita mau action, ada noise seperti itu, baik kayak ini nih sekarang nih ya, kita mau record nih, tapi ada aja noise, ada suara kipas, ada suara hewan seperti itu kan. Jadi kita memang butuh suasana yang bagus, gitu ya, suasana yang kedap suara lah. Tapi walaupun nantinya ada kiat-kiat kita sebagai voice over talent untuk meminimalisir suara-suara itu, bocor suara lah istilahnya seperti itu ya. Kayak kita ada buat home studio mini di rumah. Nah, selanjutnya dari sisi waktu nih, Bang Fadil. Kadang klien ini nih ya, maunya cepat. Dia langsung kontak kita, tapi perlunya cepat. Nah, itu sebuah tantangan bagi voice over talent sebenarnya, karena ya tadi kita udah tahu ya, bedah skrip itu perlu waktu. Perlu waktu sangat. Saya sangat merasakan itu. Perlu waktu, Kak. Iya. Dan juga klien nuntutnya sih macam-macam sih. Dia contohnya gini, klien ngontek kita hari ini, siapnya harus sore gitu. Nah, problem itu. Ya, tapi itulah sebenarnya itu tantangan, namun harus menjadi apa ya? Jadi motivasi juga buat kita agar ya sebenarnya harus bisa gitu, klien maunya gitu ya kita harus bisa gitu kan. Nah, terus selanjutnya nih dari sisi action, ketika bedah skrip tadi itu susah, apalagi kita mau bilang dari skrip itu kita harus tahu gambarannya si audiens ini kira-kira berumur berapa ya. Terus dia itu kalau misalnya anak-anak berarti kan harus cheerful nih, ceria dong. Yes. Anak-anak mana yang dramatis gitu kurang ya. Nah, jadi kalau misalnya skripnya itu dramatis berarti untuk usia berapa. Nah, kalau misalnya untuk ibu-ibu berarti gimana nih suaranya. Nah, itu dari segi actionnya. Terus juga moody nih, Bang. mood kita, mood voice over itu sendiri ya kan. Jadi itu harus dijaga karena kadang kita ada masalah apa, tapi sebenarnya kita punya klien yang butuh jasa pengisi suara dari kita gitu. Nah, di itu tuh kita harus mood swing langsung tuh. Yeah. Gitu. Itu jadi tantangan juga karena enggak nah kadang itu butuh waktu juga sih, Kak. Mood swing itu. Iya, bener kan? Jadi kalau misalnya skripnya happy, tapi karena kita tadi ada masalah apa, jadinya, aduh ini gimana ya? Pembawaannya itu juga sebuah tantangan. Ya. Jadi itu sih maksudnya kita istilahnya kan kalau misalnya masalah klien kita kan voice over ini kan harus menarik ini sih kepercayaan klien kan. Apa yang klien mau kita sebisa mungkin harus profesional kan. Meskipun kliennya maunya macam-macam kan. Terus harus bersikap profesional sih. Iya. Mereka nggak mau tahu dong ya kan. Oke, jadi kan Kak Ica kan udah berkecimpung di dunia voice over ini kan dari tahun 2020 ya. 2020. Nah, yang Kak Ica lihat sendiri nih, perkembangan voice over kursa di Aceh ini semakin meningkat atau stuck aja? Gimana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi melihat daripada followers ataupun dari ini nih, kami kan di Banda ya, kalau misalnya di Aceh itu sudah dibentuk komunitas voice over Aceh. Pusatnya di Banda Aceh dan teman-teman voice over talent di Banda Aceh ada mengadakan beberapa event seperti itu kayak seminggu sekali atau seminggu 2 kali nanti duduk di satu satu warkop seperti itu. Nah, di situ mereka saling silaturahmi dan berlatih untuk bedah skrip seperti itu kan. Jadi melihat dari antusiasme yang sudah dilaporkan di setiap minggunya, dari snap Instagramnya juga, hari ke hari semakin banyak nih Bang Fadil. Jadi berarti kan menandakan bahwa
di Aceh saja nih mulai orang-orang Aceh tuh mulai tahu gitu. Wow, ini tuh pekerjaan gitu kan, hobi yang berbayar gitu. Bukan hanya Dari sekedar hobi ya. iya, bener kan? Hmm. Dari hasil walaupun kita nggak mesti hadir di depan layar, kita hadir di belakang layar, namun ini bisa menghasilkan seperti itu. Jadi dari situ bisa kita katakan bahwa peminat di Aceh ini, orang Aceh sudah banyak yang meminati voice over ini. Baik itu dari ada juga loh Bang Fadil, masih sekolah nih pelajar, ada pelajar mahasiswa, ada juga ibu-ibu yang udah memiliki 3 orang anak. Dan kalau misalnya di pusat udahlah jangan diragukan lagi ya, kalau daerah Jakarta sana memang udah sampai guru saya nih ya udah sampai kami panggilnya Neti. Jadi Neti itu seorang nenek gitu kan. Nah, beliau sudah mempunyai cucu, namun beliau masih eksis di voice over ini. Memang berarti memang apa nih Bang Fadil? Pekerjaan yang serius ya. Ada Iya. industri, ada industrinya. Jadi secara langsung kita sudah sadar bahwa voice over ini bukan hanya sekedar hobi kan, tapi malah ini hobi yang bisa menghasilkan itu. Hobi sekaligus pekerjaan yang bisa menghasilkan Benar, ada industrinya. dari industrinya. Buat keren-keren. Jadi kalau misalnya orang-orang di Aceh ini yang mau belajar voice over sudah ada komunitasnya ya dari tahun 2020. Kalau ya di Aceh mulainya itu Bang Fadil, komunitas voice over di Aceh itu mulainya tahun 2022 ketika kami selesai belajar dengan dubber and writer yang diadakan oleh Disbudpar Aceh kala itu. Nah, barulah hadir voice over Aceh di Banda Aceh, dan kami yang di Lok Sumawe ini ada 3 orang dan kami membentuk voice dan dubber Lok Sumawe. Jadi Lok Sumawe ada, di Banda Aceh juga ada. Ya. Tuh. Nanti insya Allah di Pelabuhan juga akan ada. Iya. Allah ya Pak Fadil, Ya, Masya insya Allah. Allah. Oh, Nah, iya, iya, jadi iya. ada juga Kak Ica, ada yang DM saya juga bahwa ada yang nanya gini Kak Ica, Bang, kalau kami mau jadi voice over nih, apakah kami butuh alatnya mahal, software yang mahal, atau gimana Bang? Soalnya mungkin kan dia ingin menjadi voice over, ingin menekuni dunia voice over, tapi banyak alasan-alasan yang klasik bahwa peralatan kami tidak memadai. Makanya kami tidak bisa terjun ke dunia voice over. Nah, tanggapan dari Kak Aisyah sendiri gimana menurut pandangan ini? Ya, tapi gini aja deh, sharing deh ya. Soalnya dulu itu juga gitu mikirnya, ini nggak bakal kapan sih aku mau mulai kayak gitu. Toh aku belum punya uh, apa ya alat-alat yang mumpuni seperti itu kan. Namun itu salah teman-teman, salah tuh Bang. Jadi bisa kita mulai dari sekarang. Kita mulai dulu nih, baru nanti upgrade toolsnya, upgrade alat-alatnya gitu. Nah, seiring berjalannya aktivitas kita, seiring berjalannya voice over kita, insya Allah nanti kan berdatangan tuh klien, ya kan, kita punya uangnya, jadi kita sisihkan untuk upgrade toolnya. Boleh mulai daripada HP, handphone kita dulu nih. Handphone pasti setiap individu sudah mempunyai handphone sekarang. Ya bagi intinya gini, bagi voice over pemula yang ingin memulai karirnya itu boleh dengan menggunakan alat yang ada seperti handphone. Nah, itu pun nggak ada headphone nih yang bisa monitoring. Nggak apa-apa sih, menurut Ica nggak apa-apa. Pakai headset biasa aja, itu nggak apa-apa. Itu juga kan bisa memonitor apa yang sudah kita rekam. Nah, yang penting apa? Skillnya dulu nih. Ya, jadi skillnya dulu. Bedah skripnya udah bisa belum? Bahkan orang yang sudah mempunyai tool yang memadai, tapi belum bisa membedah skrip. Jadi kita
majunya itu step by step. Kita tahu dulu langkah-langkahnya, cara-cara untuk menginformasikan si teks tersebut, cara-cara untuk mengekspresikan naskah tersebut itu bagaimana, barulah nanti seiring berjalannya waktu kita upgrade toolnya. Dulu Ica mulai dari HP, gini ya. Nah ini kebetulan ada. Nah seperti ini. Pertama kayak gini, ya kayak gini. Tapi waktu udah belajar itu ada yang si guru bilang kayak gini, kayak kita nelpon. Untuk nanti mengatur noise-nya, nah barulah ke teknisnya. Jadi nggak instan, butuh proses. Dan jangan cepat bosan kayak gitu. Apapun itu dijalani dulu, nikmati prosesnya, dan ciptakan progres. Nikmati proses dan ciptakan progres. Wow, quote sangat mantap sih. Nah, mungkin kan orang-orang ini kan mungkin yang masih pemula kan, yang baru mulai mungkin bisa sih. Kan di internet kan banyak tuh yang audio editor yang open source gitu. Yang kita tidak mesti download softwarenya, tapi tinggal buka di Google Chrome kan banyak tuh. Jadi ya itu harus dimanfaatkan dulu sih sambil kita memprogres teknik kita dengan bedah script dengan apa kan ya intinya berprogres lah gitu. Kan nggak Iya benar. melulu instan kan, semua ada proses gitu. Iya benar. Bahkan kalau misalnya mau beli mic, ya mic yang murah-murah dulu juga nggak apa-apa, nggak mesti kayak para senior-senior kayak gitu, ya kan Bang? Iya iya. Apalagi kayak tadi Terus dibilang sekarang juga ada teknologi itu, iya. ya bisa langsung kita record seperti ini, langsung masukkan ke linknya dan bisa langsung kayak di studio, katakanlah seperti itu. Namun memang tidak tidak apa ya, tidak seperti yang kita inginkan ya. Ada Icep juga coba itu sebenarnya. Namun kayak wah, ada yang kurang deh gitu kan. Ya udah, karena pun kita sekarang udah punya tool yang memadai, mikrofon yang sudah proper dan alat-alat lainnya yang sudah mendukung, jadi back to basic. Iya, Kita back to pakai ini basic. aja dulu. Iya. Iya, pakai ini aja dulu. Jadi Insya mungkin Allah. gitu sih, progres dulu, jangan cepat puas sih gitu sih. Terus belajar sih gitu, terus mengasah diri, itu yang paling Iya, penting sih. benar. Terus Baik, mengasah diri. gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal project nih Kak, project terdekat ke Ica apa sih di Force Open nih? Mungkin bisa sharing sedikit. Gimana gimana? Project terdekat Kak Ica di Force Open ini apa? Bisa sharing sedikit? Project terdekat. Hmm. Project terdekat, maksudnya yang akan Yang dilakukan. akan dilakukan. Apa seputar Uh, UMKM atau ada event-event lain yang mungkin Kak Eca berkecimpung di dalamnya gitu? oh iya, jadi kalau dari ada beberapa sih yang di UMKM ada, Mm-mm. terus juga ada uh, challenge juga ya. Apalagi ya? Ya baru itu sih challenge sama UMKM yang akan disuarakan. Oh ya, ada untuk mengisi kelas nih. Nah, itu yang harus kita sharing sih. Kelas apa sih? Kan kami juga penasaran kan kelas apa. Ya ya, jadi ada kesempatan untuk mengisi kelas voice over di salah satu sekolah di Melabu. Sekolah Wow. mana nih, Bang? Bang tahu Namanya nggak? spill dong sekolah apa? Oh, Supaya di kita Spill ya. supaya kita Kebetulan, tahu kan. oh ya, kebetulan alhamdulillah nih ya dipercayakan untuk mengisi ekstrakurikuler voice over di MAN 1 Aceh Barat. Cie. Wow, luar biasa. Wah, ini menandakan bahwa uh, apa ya uh, warga MAN 1 Aceh Barat ini sudah aware bahwa ini tuh voice over adalah salah satu kebutuhan pelajar ya, Mm-mm. yang nanti bisa menciptakan si pelajar yang katakanlah
minatnya itu lebih besar gitu kan untuk berkecimpung di voice over ataupun baik ya voice over ataupun dubbers. Wah, keren. Keren. Menciptakan menciptakan pemuda pelajar yang kreatif dan inovatif ya. Yes, ya keren. Sangat tidak sabar sih menunggu gebrakan dari Kak Ica nih di First Open. Wah, mohon doanya ini Bang Fadil. Semangat, semangat. Iya, masih perlu banyak ilmu sebenarnya. Ya kita Jangan jangan pintar banget. jangan berpuas diri sih. Terus kan kita terus berprogres dan terus belajar. Saya pun gitu Kak. Saya buat podcast terus berprogres, terus belajar dan setiap hari saya cari bahan, cari materi di YouTube gitu gimana cara orang mengupgrade podcastnya gitu. Ya kita terus berprogres lah. Jangan cepat puas sih. Iya. Waduh, Gitu keren sih. keren keren. Mungkin ini Kak, mungkin terakhir nih sebelum kita tutup pembicaraan kita yang sangat luar biasa ini, mungkin Kakak ada pesan-pesan nggak bagi first over pemula gitu? Khususnya di Aceh deh, yang mau gabung komunitas sama yang mau memulai dubber nih dari awal. Iya. Oke. Jadi mengingatkan Ica pula kepada tadi nih Bang Fadil baru aja ketika kita mau zoom ini kan, mau mulai ini. Jadi ada nih orang Aceh juga, kebetulan orang Aceh, dia memperkenalkan diri, dia kirim pesan di DM-nya Ica. Justru dia bilang, Kak, saya suka nih dengar suara kakak, Masya Allah ya. Jadi intinya yang mau Ica katakan apa? Dia ingin Ica memberikan metode apa ataupun teknis yang bagaimana sehingga dia bisa menjadi voice over yang baik dan bisa dengan secepatnya dapat klien. Seperti itu. Wah, ini tuh jawabannya berat sebenarnya ya. Sama seperti apa yang Bang Fadil tanya barusan ya, berat benar. Nah, untuk menjadi voice over yang profesional, ya kita harus mulai dari sekarang. Ya kita harus berproses, nggak langsung jadi, nggak instan. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya dan ciptakan progresnya. Jadi jangan lihat apa yang sudah orang achieve, kita juga bakalan achieve hal tersebut, namun mungkin pada waktu yang berbeda. Jadi bismillah aja dan semoga bisa tercapai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu kan. Nah, jadi seperti itu Bang Fadil. Kalau misalnya langsung instan, Tidak ada yang instan sih. Jadi ya quote kakak nih sangat berkesan sih. Nikmati proses, ciptakan progres. Wow. Iya, pengalaman Mbak Fadil. Itu juga dari guru-guru saya bahwa nggak ada yang instan seperti itu. Jadi ya nikmati aja dulu, ikuti alurnya. Kalau ada challenge ya ikuti challenge ya. Kalau misalnya ada dibuka casting, kita ikuti castingnya. Ada audisi, kita ikuti aja. Nggak melulu tentang uang, baru kita ikuti. Kalau misalnya, oh ini nggak berbayar, nggak memang sih pilihan ya. Tapi dengan kita ikutan casting itu, dengan kita ikut latihan itu bisa menjadi pertama portofolio, yang kedua kita bisa mengasah skill kita, meningkatkan kemampuan kita. Seperti itu. That's all for me. Yo, thank you so much Kak Ica atas waktu yang sangat singkat sih. Saya tahu Kak Ica waktunya sangat padat. Ada beberapa proyek yang akan dilakukan oleh Kak Ica, tapi I'm so proud of you Kak Ica because you are one of my mentor in first over. I think yes. Thank you so much for your time dan mungkin kita bakalan sharing lagi di lain waktu. Thank you so much. Selamat untuk keluarga Kak. Iya, terima kasih. Terima kasih Bang Fadil. Sukses selalu. Thank you so much Kak Ica. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.